gimana nih? Apa kabarnya sekarang Ko Halim ini kan malah menjadi pengurus mualaf ya? Di Ya. yayasan apa kok? Sementara ini sebetulnya saya freelance aja. Oh freelance? Freelance aja Oh, deh. Freelance. ngurus mualaf juga ada freelance ya? Freelance. Baru tahu saya. Freelance-nya gimana maksudnya? Ya maksudnya hanya relawan aja. Oh relawan, Relawan, ya. membantu. Membantu Mualaf atau membantu yayasan mualaf? membantu yayasan mualaf. Oh membantu yayasan mualaf. Udah berapa mualaf yang dibantu? Ya lumayan, ada sekitar belasan lah. Belasan. Oh. Maksudnya dibantu gimana nih? Ya artinya mereka kan mungkin butuh teman curhat. Ya kan? Oh, oh jadi kalau udah mau curhat ke Ko Halim bisa? Ya bisa. Saya juga mau curhat kok. Silakan. Sejam berapa kok sejam? Oh bisa begitu ya? Ya. Oke, terus selain itu? Ya Buat artinya dengerin curhat selain bimbingan itu? juga. Bimbingan. Bimbingan juga. Kalau ada permasalahan agama juga kita diskusi. Oh, oke. Masalah agama Islam. Agama Islam tentunya. Ya, Gak ada yang nanya Bible gitu kok? Kalau tanya Bible saya pasti carinya ya ke Kodondi lah. Ya, masa iya saya sembarang ngomong ya nggak boleh. Oke. Nah biasanya yang paling sering ditanyain sama saudara-saudara kita yang mualaf itu tentang Islam itu apa? Ya awalnya sih mereka karena kan baru pindah ya. Jadi mereka mungkin masih bingung mengenai hukum-hukum Islam seperti sholat itu bagaimana, wudu itu bagaimana. Ya kita mulai dari awal-awal aja. Oh dari nol. Kita jelaskan. Memang di yayasan mualaf itu nggak ngirim guru privat ke mualafnya? Sementara tidak ada. Jadi saya yang bergerak. Mereka yang datang Ya, ke Ko Halim. atau saya datang ke rumahnya, kita ngobrol sambil ngopi gitu loh. Oh sambil ngopi. Kalau nggak dikasih kopi gimana? Nah, kalau gak kasih Pulang. kopi ya kita gak datang. Oh gitu ya. Nggak bener ya. Orang bina mualaf harus ada kopi ya. Oh belasan orang ya. Belasan orang. Rata-rata yang Ko Halim udah bina itu rata-rata laki perempuan atau campur? Kalau untuk perempuan ada khusus teman kita juga relawan perempuan yang Ibu-ibu. khusus ngurus. Oke. Oh jadi Bapak cuman. Saya khusus untuk yang laki-laki. Oh iya ya, nggak boleh soalnya ya. Sebaiknya jangan. Berbahaya ya. Bukan berbahaya, enak sih soalnya. Oh enak. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan gitu ya. Betul, yang diinginkan itu yang kita nggak mau. Gitu ya. Nggak mau tolak maksudnya. Ya ya. Oh berarti Ko Halim juga kadang kerjasama dengan ustadz-ustadz ya. Ya, untuk membantu mereka juga ya. Membantu mereka kerjasama dengan ketua DKM dari masjid. Dengan masjid. Domisilinya mereka. Gitu. Oke. Ada yang punya masalah hukum nggak Pak? Sejauh ini belum. Tapi ada yang justru murtad kemudian. Oh murtad. Ya murtad balik lagi ke Islam dan belum tahu pasti juga bahwa kalau udah kembali ke Islam. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Oh, itu kita jadi ada orang masuk Islam terus kembali lagi? Ya. Oh, motivasinya? Ya motivasinya karena pernikahan dulu. Jadi dia menikah, lalu dia pindah ke agama suaminya ya. Kemudian dia balik lagi. Yang biasanya kalau untuk yang perempuan kita ada dampingin dengan ustazah. Oke. Ya. Terus kalau yang begitu ada diskusi lagi? Ada biasanya yang ditanyakan adalah secara hukum harus bagaimana. Oke. Tapi memang Islam itu kan tegas. Ya. Kalau memang sudah demikian berarti ada hal-hal yang mesti diikuti. Ya. Seperti kalau suaminya memang tidak bisa menyatu dengan agama Islam ya berarti harus menempuh jalan bercerai. Itu memang sudah hal yang mesti dilakukan. Memang kalau ada sepasang suami istri, salah satu masuk Islam, secara hukum Islam pernikahan udah batal. Ya. Gitu, ya kan? Itu ada yang begitu? Ada yang begitu. Selain itu, ada yang mungkin masalah dengan orang tuanya atau disekap? Yang orang tuanya justru enggak. Yang lebih banyak itu justru masalah penghidupan. Maksudnya ekonomi. Jadi mereka ketika masuk Islam pun sebetulnya penghidupannya juga tidak baik-baik. Oke. Gitu. Dia berharap dengan masuk Islam bisa lebih baik. Memang mau nyari duit di agama atau gimana? Ini sekarang Islam kan populer. Oh gitu. Populer jadi ya mungkin dia punya masalah dulu yang dia nggak bisa diatasi. Dia berharap masuk Islam bisa lebih mudah diatasi. Oh gitu ya. Ada yang punya motivasi begitu ya? Ada. Oke, siapa tahu saya masuk Islam jadi tambah kaya gitu. Ya, atau ada backing. Ada backing. Ada backing. Oh nyari backing berarti. Karena fenomena mualaf ini sekarang macam-macam. Nyari backing. Dulu pernah kepikiran Pak waktu masuk Islam nyari backing? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kita nggak ada kepikiran kayak gitu. Sama sekali nggak pernah. Iya.
Oh ini ternyata ada orang masuk Islam cari Ya, backing. karena kan sekarang Mualaf Center itu kan menyediakan konsultasi hukum secara gratis. Nah, jadi mereka punya masalah, mereka pikir lari ke Islam, di situ dia bisa mendapat backup. Kan. Oh. Tapi tetap kita ada penegasan juga untuk hal itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya, ya. Oke. Ada pengalaman-pengalaman yang gimana Pak sama yang dibantu gitu? Sejauh ini biasanya kalau mereka kesulitan, mereka sibuk nyari kita. Oh gitu. Nah, tapi begitu udah mulai ada penyelesaian, hilang biasanya. Oh, Nah, oke. itu sih wajar aja. Dilupain gitu ya? Dilupain wajar aja. Ini nggak Kasihan Pak ya berarti pengurusnya. Ini relawan aja kayak begitu. Iya, iya. Ya itu relawan sih. Iya ya. Kalau relawan gampang dilupain ya. Gampang dilupain. Kasihan ya. Kasihan. Udah gak digaji. Dilupain pula gitu. Oke. Nah, selain daripada mungkin tadi masalah pasangan, masalah ya karena untuk masalah pernikahan gitu ya. Selain itu ada dengan masalah mungkin pekerjaan atau Ada juga masalah mistik. 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 Jadi ada satu pengalaman, saya punya satu orang mualaf. Begitu dia masuk Islam, kita minta dia belajar, dia bilang dia nggak usah belajar katanya, karena tiap malam diajarin sama Nabi Sulaiman kan. Widih. Nah, luar biasa. Apa lagi nih mistik ini? Mistik. Ada begitu? Ada yang begitu. Nah terus dites nggak? Ya udah coba-coba kamu sholat Jadi, gitu. Intinya bahwa dia tuh selalu dikunjungi sama ulama-ulama zaman dulu. Widih. Nabi Musa gitu loh. Widih. Itu daftar dulu kan tuh kalau kunjungin dia tuh. Jadi Ada yang begitu. kebablasan. Wow. Nah, akhirnya kita pelan-pelan mengarahkan. Memang butuh waktu. Karena kan perpindahan itu kan satu hal yang mungkin juga pengalaman unik buat dia. Baru dengar saya nih ada yang begini nih. Oke, kalau masalah ekonomi ada, masalah pernikahan paling banyak lah ya. Ya, minjem duit lagi juga ada. Oh pinjam duit juga ada? Duit juga ada. Dipinjemin nggak? Ya kadang-kadang kita bantu lah. Oh dibantu, Semampu bukan kita, dipinjemin. Nggak dipinjemin. Bantu aja. Kita bantu aja. Oke, kalau dibantu kan nggak usah balikin. Ya nggak usah kembali. Kalau dipinjemin harus balikin. Nah, kita juga repot balikinnya kapan kan jadi masalah. Enggak, juga. maksudnya akadnya harus jelas gitu ya. Kalau Ya, bantu. Kita bantu, Balikin. tidak ada pinjemin, kita bantu aja. Oke. Semampu kita bisa. Iya, iya. Tapi mereka bilangnya pinjem gitu ya. Biasanya kan gitu. Biasanya pinjem, Ya. kita bilang udah nggak usah pinjem, bawa aja. Yang penting bisa cepat selesai masalahnya. Iya, iya, iya. Boleh dong Pak bantu kita juga. Ya makanya tinggal daftar aja. Tinggal daftar ya. Nanti saya minta lagi sama orang lain kan. Oh iya, iya. Inilah suka dukanya pengurus mualaf. Orang ngurusin mualaf nggak seperti yang dibayangkan ya. Karena ketika ada orang masuk Islam, dia merasa ekonominya terhimpit, mau cari siapa dia? Betul. Kalau bukan nyari pengurus mualaf ya. Betul. Mereka berpikir semuanya bisa diatasi gitu ya sama pengurus mualaf ya. Iya. Seperti pegadaian gitu begini ya. Pegadaian Sampai pegadaian berarti mengatasi masalah, timbul masalah baru kayaknya. mengatasi masalah timbul masalah baru. Oke, ya. Nah itu Bapak juga kerjasama dengan masjid. Ya. Jadi untuk pembinaan mereka belajar sholat dan ikro segala macam, mereka datang ke masjid berarti. Ya, jadi ada ustadz yang kalau ada waktu ya dikumpulin, mereka kan belajar. Tapi Seminggu biasanya seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Tapi intinya agak sedikit kurang minat untuk itu. Karena mereka sibuk kan dengan urusan pribadi dia seperti masalah penghidupan dia yang masih berantakan segala macam, itu masih sibuk ngurusin itulah. Jadi kita paham aja. Ya. Memang sih butuh waktu. Ya. Oke. Jadi ya itulah ya tugas kita ya buat mengurus mereka. Walaupun mereka sibuk juga harus menyempatkan diri untuk belajar Islam. Betul. Jadi mereka masuk Islam bukan cuma jadi Islam KTP gitu ya. Tapi juga menjalankan Islamnya gitu. Pengajian-pengajian juga suka diundang. Ya, pengajian-pengajian, malah kemarin kan kita bikin acara untuk santunan mualaf juga kan. Ya. Alhamdulillah juga pada hadir, walaupun kadang-kadang Biasanya kalau yang diundang, biasanya nggak muncul. oh biasanya nggak muncul. Kalau ada event biasanya muncul. Kalau ada sumbangan baru pada muncul. Nggak apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Yang penting mereka masih ada lah, masih eksis. Masih eksis gitu ya. Masih eksis. Ya. Itu Bapak kerjakan mengurus para mualaf itu sendiri atau sama istri? Istri juga ikut, tapi ikut. lebih banyak saya sendiri sama beberapa teman bantu. Oke. Kita bantu mereka. Ya. Ada nggak Pak yang sampai mereka minta tolong terus
Bapak nggak bisa nolong gitu? Sejauh ini sih belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Karena pertolongan yang mereka minta itu pada dasarnya itu lebih short term ya. Jadi Short term. hanya jangka pendek. Oke. Misalnya mereka gak ada beras ya kan. Oh, Listrik belum bayar. Nah, Oke, itu kita masih iya. bisa bantu. nah itu rata-rata mualaf-mualaf yang minta tolong seperti itu, misalnya nggak ada beras, listrik belum bayar, itu rata-rata mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarganya atau enggak? Ya mualaf-mualaf seperti itu biasanya di satu keluarga itu dia masuk Islam sebetulnya sudah lama. Cuma Oh. timbul masalah baru, misalnya dia tuh sempat nganggur misalnya. Oke. Jadi dia datang lagi, dia minta bantuan gitu loh. Oh. Kalau oke. mualaf-mualaf baru malah masih belum terlalu bermasalah, masih Hmm. stabil lah ya, masih ada penghasilan walaupun masih kurang gitu Lah loh. kalau mualaf udah lama, terus lagi susah minta tolong lah, terus apa bedanya sama muslim-muslim yang lain? Betul, betul. Jadi udah kita anggap sebagai salah satu cara untuk kita dapatkan amal aja. Begitu ya. Nggak usah terlalu diperhitungkan lah. Kan sebenarnya gini Pak, kalau misalnya Bapak dimintain tolong sama orang-orang ya entah itu mualaf, entah itu ya muslim dari keluarga Islam yang memang membutuhkan bantuan, itu kan sebenarnya kan kalaupun kita tidak bisa membantu semua, kan kita bisa kerjasama dengan apa misalnya Basnas misalnya gitu. Ya, Itu boleh juga tuh Pak. betul. Kita juga ada sih, minta Basnas juga, cuma mereka kan punya tata cara ya. Punya tata cara, mereka juga ibarat kata ada aturan mainnya lah ya. Ya. Kadang-kadang mualaf itu kan butuhnya cepat. Jadi kita atasi aja selama kita masih bisa. Oke. Itu aja. Iya, iya. Nah, sambil kita pikir kalau mau jangka panjang ya berarti nanti ke Basnas. Jadi kalau satu orang butuh apa di bawah 10 juta mah udah tutup gitu ya. Di bawah 10 juta belum bisa tutup itu. Kirain tadi tutup dulu katanya. Yang bener dong Pak, yang konsisten dong. Saya mau bilang 20 juta nanti sangat ketinggian. Bilang 10 juta ternyata belum bisa tutup gimana dong? Ini sebentar lagi ada yang telepon minta alamat nih kayaknya nih. Oh gitu ya? Minta nomor telepon biasanya. Alamat apa maksudnya? Nomor telepon. Nomor Tadi telepon udah siapa? bilang di bawah 10 juta kan. Oh gitu. Udah siap-siap ada. Ya udah nomor Bapak cantumin nomor Bapak. Parah. Ya. Ya memang ya gimana ya memang ya namanya kebutuhan hidup mereka kadang-kadang Iya. apalagi untuk mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarga itu yang kadang-kadang memang harus kita perhatikan. Jangan sampai juga gara-gara itu nanti mereka menggadaikan iman lagi. Betul. Tapi mau sampai kapan ya? Ya, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kondisi kayak begini ini kalau sampai bertahan lama itu berarti akidah dan tauhidnya harus dipertanyakan. Ya. Itu dia masuk Islam itu tujuannya apa? Ya, itu juga penting karena kan Harus yang kita jagain dari mereka itu kan iman dan akidah. Betul. Ya kan? Karena kadang-kadang juga masih banyak orang masuk Islam, sudah beriman ke Islam, tapi masih kadang-kadang masih bawa-bawa akidah lama. Betul. Itu yang bahaya Pak. Jadi cara-cara lama masih dipakai gitu loh. Kita tugasnya justru membersihkan akidah-akidah yang lama itu. Kalau nggak dibersihin, ya itu nanti mereka Islamnya Islam-Islaman. Gitu. Ya gitu ya. Iya. Oke. Selain itu Pak, kegiatannya apa lagi? Selain mengurusi mualaf-mualaf? Nah ini kebetulan kita berpikir bahwa untuk membantu mualaf ini kan kita juga butuh satu usaha ya. Karena apa? Kalau kita harap donatur atau harap dari diri kita aja kan ini terbatas. Makanya kita coba kumpul beberapa teman orang-orang ahli di bidang IT. Kita ada membuat beberapa aplikasi. 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 Oke. Jadi aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa keperluan yang Bukan aplikasi pinjol kan? bukan. Oh bukan. Kalau pinjol sih bukan urusan kita tuh, jangan ikutan. Ya itu lagi Jadi marak kita gitu sekarang Pak. bikin aplikasi yang untuk masjid, Oh untuk masjid. Oh itu keren sama tuh. untuk santri, untuk pondok pesantren. Oh untuk pesantren. Ya, jadi artinya aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal penting, sehingga hal-hal yang terjadi seperti kita sekarang ini kita akan lihat bahwa masjid itu ada masjid yang makmur, ada masjid yang bayar listrik aja gak mampu. Nah dengan aplikasi ini kita berharap bahwa ada connecting antar masjid supaya mereka bisa saling mendukung. Karena kita kadang-kadang satu masjid dengan masjid lain itu gak saling mengenal. Sehingga ketika mau bangun masjid pun dasarnya cuma lillahi ta'ala katanya kan. Terus akhirnya minta-minta sumbangan di jalan. Sebetulnya ini juga kurang elok lah. Ini makanya aplikasi ini kita harapkan
nanti bisa menjadi satu kontribusi yang bagus untuk masjidnya juga untuk masjid. Ini Ko Halim tadi ngomong aplikasi, saya jadi ingat dengan teman-teman di Medan. Ya, terakhir saya safari dakwah di Medan, teman-teman kita yang IO-nya itu, yang panitianya juga, mereka juga membuat aplikasi juga, yang urusannya juga dengan komunitas masjid-masjid DKM untuk saling bantu gitu. Ya. Seluruh Indonesia juga tuh dia. Oh gitu. Oh ini mungkin sama berarti ya, mirip ya? Beda kali ya. Beda ya? Sekarang kan artinya kalau untuk aplikasi kita, kita sudah siapkan, mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan ya mengenai sedikit perkenalan mengenai aplikasi yang khusus masjid itu. Coba ada orangnya Pak? Ada orangnya. Pak Eko sarjana hukumnya. Waduh, boleh. Ada sarjana hukumnya. Nih boleh. Oke. Masuk Pak Eko. Masuk. Ini kita perkenalkan Pak Eko Prasetyo. Di situ aja, di situ. Nah, di sini apa di mana? Tok. Hah? Di sampingnya Ko Halim. Samping saya aja mendingan. Jangan jauh-jauh lu. Hilang. Enggak takut jebol sini. Takut jebol. Udah? Nah, Mas Eko. Waduh, Mas Eko ini yang membuat aplikasi itu tadi. Ya, ini tim Dengan kreatifnya. Ada tim juga. Oh, ada tim. Ya, betul. Mas Eko bagian dari tim itu. Ya. Nama aplikasinya apa, Mas? Satu kubah. Satu Kuba. Betul. Ini untuk apa nih aplikasi ini? Nah istilahnya kan gini. Kita melihat dari yang mungkin tadi dibicarakan sama Ko Halim yang disampaikan, setidaknya umumnya seperti itu. Tapi kan kita pikirkan juga bahwa masjid sekarang kan istilahnya harus makmur lah. Setidaknya minimal lah harus makmur dan ada pendapatan mandiri. Tidak dari sumbangan ataupun donasi gitu kan. Ya. Nah di aplikasi ini kita bangun untuk masjid ini supaya dia mandiri Pak. Contohnya kita bisa buka UMKM masjid. UMKM masjid. Iya melalui aplikasi itu. Sumpama di setiap jamaahnya dalam satu lingkup itu kayak DKM itu kan ada wilayah tuh. Ada usahanya apa segala macam bisa dimasukkan di aplikasi itu, diumumkan. Atau di branding lah hasil usahanya seperti itu. Jadi nanti masjid itu mendapatkan fee dari situ juga. Oke. Nah, kemudian kita kan melihat dari sekarang juga ada beberapa apalagi namanya travel ya Pak. Travel umroh contohnya. Biasanya kan travel umroh sekarang kan banyak ya, mungkin masyarakat atau jemaah umroh itu agak ragu lah. Ada mungkin penipuan atau apa terkait dengan anggarannya itu segala macam. Nah kalau dilewat melalui masjid itu kan terkontaminasi lah, artinya terstruktur lah kalau di masjid. Jadi di seumpama nih orang di masjid ini, semua masjid A ada apalagi jemaah masjid itu ada yang mau umroh, daftarnya ke masjid itu Pak. Nanti kerjasamanya dengan travel umroh yang sudah terverifikasi melalui aplikasi itu. Nah dari hasil itu terkumpul sekitar mungkin dikasih target lah sama travelnya sekian orang, itu kan akan dapat fee juga masjidnya. Masjidnya dapat fee. Betul Pak. Dari situlah masjid bisa hidup. Dan juga di salah satu fiturnya itu kan fitur standar yang disebutkan tadi sama Ko Halim adalah bahwa saling mengetahui mana yang butuh bantuan nih, seumpama ingin membangun semua masjidnya. Masjid lain juga yang sudah makmur atau ada kelebihan bisa membantu itu. Nanti juga barteran pada saat dia butuh juga dia seperti itu. Ya. Itu apalagi namanya fitur yang saya sebutkan ini standarisasinya lah Pak. Itu. Tadi nama aplikasinya apa tuh? Satu Kuba. Satu Kuba. Selain UMKM, travel, apa lagi? Kurirnya Pak. Kurirnya? Kurir. Untuk ngantar apa? Ngantar dari UMKM-nya itu Pak. Kurir juga ada bisnis kurirnya juga Pak. Ngantar apa? Ngantar belanjaan, sumpama ada pesan nih. Siapa di yang kecamatan lain sumpama. Itu bisa Pak melalui aplikasi itu. Pesan kurir? Pesan kurir. Artinya kurir food lah. Bisa pengirimannya ke situ atau paket lah, terserah bisa. Berarti ada driver yang harus daftar? Harus daftar ada juga. Berarti seperti aplikasi Gojek gitu seperti kurir-kurir yang udah ada ya? Betul, tetapi kita ambilnya dari, anggaplah kan biasa ada orang, maaf aja nih istilahnya nggak ada kerjaan gitu kan, di masjid kita tampung nih kayak mualaf atau apa, kita bisa masukkan di situ. Artinya membuka lapangan pekerjaan, ada driver apa segala macam gitu. Jadi kita membuat aplikasi tapi menurut saya yang penting justru adanya data jamaah yang paling utama. Data jamaah. Ya, kita sekarang kan bingung jamaah di satu masjid itu apakah terdata atau tidak. Kebanyakan sih enggak Pak. Enggak terdaftar. Terus beda sama gereja Pak. Mualaf juga belum terdaftar. Bisa terdaftar. Kemudian anak yatim misalnya. Jadi dengan terdaftarnya itu akhirnya kita jadi tahu di masjid tersebut sebetulnya ada berapa
anak yatimnya, ada Oke. berapa mualafnya, kemudian ya. ada berapa jamaahnya, Iya. akan sangat jelas di Jelas, situ ya. betul. Iya. Jadi terdata Pak, terstruktur Terdata. datanya. Iya. Oke. Walim batchnya miring kok. Oh, tambah miring ke sini dong. Nah, gitu. Biar kayak ulama maksudnya. Ulama apa baru ya? Sudah launching aplikasinya? Belum. Belum. Jadi Kapan rencananya? Ya sebenarnya dalam kata ini kan kita butuh dalam kata artian butuh pengembangan Pak. Yang pertama kita harus survei dulu di masjid-masjid, kan masing-masing kebutuhan masjid apa dulu kita perlu tahu keadaan, terus terkait dengan data-datanya apa sudah terstruktur atau belum gitu Pak. Ininya apa? Rencananya dalam timeline itu kira-kira sebenarnya launchingnya mau kapan? Tahun ini atau tahun depan? Kalau sudah terkumpul kan kita terkendala terkait dengan masalah anggaran pengembangannya Pak. Itu yang sementara kita apalagi namanya fokuskan ke situ. Jadi kita sekarang lagi mencari mitra Oke. untuk mengembangkan aplikasi ini. Jadi karena tim kreatifnya sudah tersedia, kemudian bagian daripada aplikasi sudah ada, tinggal pelaksanaan mengerjakannya, Iya, kan? betul. Merealisasikan. Makanya kita butuh mitra untuk bersama-sama mengembangkan aplikasi ini. Oke. Gitu. Belum dapat mitranya? Masih belum dapat. Itu makanya mungkin Mitranya ini mitra yang mengembangkan, bukan mitra yang memberikan dana. termasuk mitra yang lebih fokusnya justru ke mitra yang membackup pendanaannya. Danaan. Oke. Dana yang dibutuhkan kira-kira berapa untuk mengembangkan aplikasi ini? Siapa tahu nanti bisa di cover sama Kawalim. Iya betul. Apalagi ada Kodoni di sini. Kira-kira berapa Pak? Kalau terkait dengan itu kan kita kembangkan dulu, kita melihat dari satu kecamatan Pak. Kalau satu kubah kita kan per kecamatan. Mungkin perlu dijelaskan bahwa aplikasi ini sebetulnya sasarannya itu per kecamatan. Per Satu kecamatan. kecamatan ya. Jadi cukup besar ya. Jadi masjid-masjid yang tersebar di satu kecamatan itu dikumpulkan, terkonek semua, jadi terintegrasi lah gitu. Tapi nanti kan bisa dipakai di kecamatan lain kan? Bisa. Kemudian mungkin per kecamatan, per kabupaten sebenarnya sasaran terakhirnya ya per provinsi. Per provinsi. Provinsi. Seluruh Indonesia lah ya bisa. Jadi sebenarnya lebih mudah sih untuk mengetahui data masjid. Iya, Kalau udah kayak gitu kan lebih, artinya Dewan Masjid Indonesia juga nggak usah terlalu repot lagi kan, bisa gampang akses. Iya. Oke. Aplikasi itu. Terutama data mualaf juga yang selama ini kan belum belum terdata lah secara lengkap itu. Berapa jadi kebutuhan dananya? Kalau per kecamatan itu Pak sekitar 250. Ribu. Ada saya? Bukan, juta. Oh juta. 250 juta Iya. per kecamatan. Per kecamatan. Oh, lah nanti kalau udah jadi Minimal itu Pak. kalau udah jadi satu provinsi jadi berapa tuh? Hitung aja tuh ya kali ya. Cukup besar. Ya, tapi pada intinya kan sebetulnya aplikasi ini dibuat begitu kan supaya bisa jadi pilot project dulu per kecamatan. Oke. Pilot project. Jadi kita butuh itu untuk pilot project ya. Ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ada yang nonton video Ada yang ini. nonton yang berminat ya. Yang berminat. Bisa hubungi Kodondi. Enggak dong, jangan hubungin Pak Alim dong, masa hubungin Kodondi saya. aja lah. Jangan dong. Nanti kalau saya minta komisi loh Pak. Iya Pak. Jangan. Mau udah ngerti kok Ini biasa kan begitu. aplikasi dari Ko Alim sama Pak Eko ya jangan langsung lah. Nanti nomornya Pak Eko ditulis di sini ya. Siapa tahu nanti ada yang mau minta dibina. Sekalian gitu. Iya. Tadi ada yang mau butuh pinjaman juga kan. Kalau di bawah 10 juta di cover lah mau Ko Alim lah. Iyalah, gampang lah. Di cover pakai perlak maksudnya. Ya mudah-mudahan ini adalah sebuah upaya di dalam rangka kita menyatukan masjid-masjid supaya kita bisa saling bantu ya, antar masjid bisa saling bantu. Per kecamatan ya berarti ya. Oke. Untuk tahap awal itu Pak. Biasanya satu kecamatan tuh berapa masjid Mas? Ya mungkin Variatif ya. variatif sih, apalagi namanya relatif lah istilahnya, berubah-berubah lah. Ada nggak menentu bilang harus 100 atau apa. Data masjidnya sendiri udah punya belum? Ada Di seluruh Indonesia gitu? Seluruh Indonesia belum Pak. Oh belum. Oke. Yang saya tahu yang dari hasil survei kemarin dari sini sekitar 80 masjid. Masjid besar ya Pak, bukan musola. Iya. Masjid besar itu. Oh belum musola? Belum musola. Itu lebih banyak lagi kalau musola itu Iya, ya? karena sistemnya nanti masjid yang mendata musolanya. Oke. Seperti itu kan ada induknya, anggaplah ada induk ini yang membawa kayak di Citra, otomatis Cikal yang besar. Jadi dia
mesin-mesin kecilnya itu didata sama dia seperti itu. Iya. Tadi UMKM, travel, kurir. Udah ini aja. Masih banyak. Sebenarnya masih banyak sih Pak terkait dengan pendapatannya itu. Fiturnya itu masih banyak. Ya nanti pada saat itu nanti kita bisa jelaskan secara rinci. Ini cuma gambaran umumnya aja untuk apa lagi namanya keuntungan masjidnya sendiri Pak. Itu. Jadi mereka nggak asal make, tapi mereka mendapat pendapatan dari sisi itu. Oke, tadi bisa dapat apa kelebihan yang dari apa bonus atau komisi yang dari apa travel dari usaha itulah. Ya. Oke. Saya sebenarnya ada sebuah proposal juga sebenarnya. Mungkin bisa dipakai di dalam aplikasi itu ya. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Saya baru-baru ini ditawarin sebuah program baru namanya Wakaf Air. Oh, wakaf air. Air minum Pak, bukan air mandi ya, air minum. Jadi kita menawarkan produk beberapa paket gitulah, ya. Ada paket ini, yang paket ini misalnya isinya itu adalah mesin dispenser. Ya, dispenser ini dia menampung air dari luar, bisa air pump, air apalah ya, air sumur misalnya. Masuk ke dalam alat ini, keluar tinggal diminum gitu. Oh, Yang diminum ini kelasnya kelas, saya nggak boleh sebut merek ya. nggak boleh. Jangan ya. Kan kalau di air itu ada yang namanya TDS Pak ya. TDS itu adalah Total Dissolved Solids. Berapa tingkat apa? pH. Bukan pH. Kayak semacam apa logam ya. Mineral. Kandungan mineral. Tapi yang solid Pak. Ya. Contohnya yang paling bahaya kan logam. TDS itu kan kalau nggak salah menurut dari Kementerian Kesehatan yang aman diminum manusia itu kan yang TDM-nya di bawah 500 ppm. Ya. Air dari sumur atau dari pump masuk ke dalam itu, misalnya air itu tadinya misalnya 200 ppm atau 300 ya. Masuk ke alat itu, mesin itu bisa bikin TDS-nya air itu di bawah 20. Dengan teknologi apa? Teknologi filter. Nah, teknologinya itu ada satu nama istilah yang apa ya? Bukan filterisasi ini aja. Coba pinjam itunya, brosurnya. Satu-satu. Nah, saya mungkin belum perlu sebutin mereknya karena ini nanti dengan teknologi apa ya kemarin saya lupa istilahnya, reverse osmosis. Oh iya. Nah, dengan reverse osmosis ini yang bisa menyaring partikel-partikel di dalam air sampai begitu aman untuk diminum. Gitu. Jadi konsep teknologinya itu RO namanya. RO betul. Ini semua pabrik air mineral itu pakai konsep seperti itu. Kita tahu air minum botolan ya itu kan macam-macam TDS-nya. Betul. Yang paling bagus itu kan berkisar antara 20 TDS-nya. Ada yang sampai 80, ada yang sampai di atas 100. Bahkan ada 140. Ya walaupun tetap aman diminum, tapi mesin ini bisa menghasilkan TDS 20, bahkan di bawah 20. Di studio kami sudah coba dong. Oh. Ya. Di rumah saya belum. Belum, harus daftar. Tuh ya, terus saya udah pasang satu. Saya ambil paket yang filter air dan juga dengan ini. Ini adalah air purifier. Ya. Kemarin kita sudah coba tes, airnya berasal dari pump. Ya, masuk ke dalam mesin itu. Ketika kita tes, TDS-nya sekitar 84. Ya, udah di bawah 100. Berarti udah bagus nih. Berarti sebenarnya kalau mau nekat minum juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena ada air botolan aja yang TDS-nya di atas 100 gitu ya. Betul. Air pump kita dites 84. Masuk ke mesin ini keluar cuma 5 TDS-nya. Luar biasa. 5 loh. Ya. Padahal batasnya 20. Ini jauh di bawahnya 5. Nah, jadi air itu sangat sehat untuk kita minum. Air purifier ini juga banyak sekali fiturnya. Ini juga katanya ini bisa membantu orang-orang penyakit apa misalnya asma atau apa. Ini sangat bagus gitu manfaatnya. Nah, maksud saya contoh misalnya di sebuah masjid misalnya, ya kan pasti kan juga menyediakan air minum. Ya. Betul kan? Betul. Sekarang biasanya kan menyediakan air minum dengan apa? Galon. Ya? Galon. Ada beberapa masjid yang saya tahu mereka juga memasang filter
tapi dengan tabung yang besar-besar gitu lah. Ya, Ini sangat-sangat simpel, kecil begitu. Di rumahnya Pak Halim nanti juga boleh dicoba tes airnya berapa TDS-nya. Nanti dengan alat ini itu akan sangat bagus.